Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat sore, selamat beribadah di rumah Tuhan. Saudara-saudara, ini merupakan ibadah spesial karena kita pada sore ini memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa Yesus hidup dan Dia sekarang tinggal di surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Oleh karena itu kita hari ini akan mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya di dalam hidup kita. Oleh karena itu mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kenaikan Isa Masih ini. Sore ini sepenuhnya kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus yang naik ke surga, Dia berkata, "Aku pergi menyediakan tempat bagimu." Bapak Ibu Saudara, kita sebagai kekasih Tuhan patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan Dia bilang, "Aku akan kembali." Jemput kita sekalian supaya di tempat di mana Bapa kita berada, di tempat di mana Yesus berada, kita juga berada di sana. Selama masih menunggu waktu, mari pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Dia Tuhan yang hebat, amin. Dia Tuhan yang layak ditinggikan, amin. Dia Tuhan yang naik ke surga, itu adalah Tuhan yang penuh kuasa, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Engkau
Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apakah kita percaya bahwa kita diciptakan lebih dari pemenang? Amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Haleluya, lebih dari pemenang. Pemenang semua buat Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan menyediakan tempat buat kita semua. Raja yang patut dipuji dan ditinggikan. Haleluya. Tepuk tangan ya Bapak Ibu Saudara. Kemenangan kita adalah bersama dengan Yesus. It's true.
Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang lebih dari Dia. Mari siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian juga bagi orang-orang yang percaya kepada Dia dalam segala hal. Sesulit apapun kehidupan kita, kalau kita percaya, tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Haleluya. semata-mata karena hembusan nafas daripada Engkau. Kalau hari ini kami
kami bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa memperingati akan kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Engkau sudah bangkit dari antara orang mati, dan hari ini Tuhan, Engkau naik ke surga. Oleh karena itu kami bersyukur dan kami memuliakan nama Engkau, sebab Engkau sangat baik atas hidup kami. Pada saat ini kami bisa bersyukur karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Engkau sudah memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga memungkinkan kami pada hari ini bisa memperingati akan kuasa Tuhan yang sudah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami semua. Oleh karena itu Tuhan, kuduskan hati dan pikiran kami, agar berkat dari Tuhan melalui hamba-Mu akan bisa tersalur kepada seluruh jemaat yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan saudara duduk. Shalom, selamat sore saudara-saudara. Pada kesempatan sore hari ini saya akan belajar bersama-sama dengan saudara untuk bersama-sama mendengar akan firman Tuhan, bagaimana Tuhan saat ini sudah naik ke surga. Ada 5 alasan kalau Yesus harus naik ke surga. Saudara-saudara, namun sebelum saya masuk di dalam 5 alasan kenapa Yesus naik ke surga, ada beberapa catatan di sini agar kita tahu bahwa di dalam Alkitab itu ada 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi dari sekian banyak Injil, itu yang menyebut Yesus naik ke surga, menulis itu adalah Lukas. Lukas menulis di dalam pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Saya akan bacakan untuk saudara. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Di situ dikatakan kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, di sini kita tahu bahwa hanya Lukas yang menulis itu. Sedangkan Matius dan Markus tidak. Tetapi tidak hanya sekedar Lukas menulis di dalam 4 ayat saja, tetapi dia menulis di dalam kitab Kisah Para Rasul juga, yaitu di dalam pasal yang pertama dan pasal yang kedua secara lengkap dengan segala manifestasinya. Oleh karena itu saudara-saudara, kita bersyukur kalau Yesus dipermuliakan. Yesus begitu luar biasa, kuasa. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan dia sekarang berada di surga bersama-sama dengan Allah Bapa. Nah, saya akan masuk di dalam 5 alasan kenapa Yesus harus pergi ke surga. Yang pertama, saudara-saudara, kita akan tahu bahwa Yesus harus naik ke surga.
Karena Yesus menunjukkan bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Saya akan ajak saudara baca di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 34. Firman Tuhan berkata demikian. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Jadi jelas di sini bahwa setelah Yesus menang dari kematian, maut hanya mampu dan bisa menahan di perut bumi 3 hari lamanya. Tetapi sekarang dia sudah naik ke surga. Dia bebas dari semuanya. Karena apa? Karena Allah Bapa membangkitkan dia dan tidak akan diserahkan kembali kepada kematian. Dia akan hidup kekal selama-lamanya. Saudara, nah kalau kita sudah melihat kenyataannya membuktikan seperti itu, maka pada saat seharusnya Yesus itu setelah menyelesaikan tugasnya, dia bangkit dari antara orang mati, dia kan langsung naik ke surga, ya toh. Tetapi pertanyaannya kenapa selama 40 hari dia itu berada di dunia ini? Karena pada waktu dia menyerahkan rohnya kepada Allah Bapa, sebelumnya itu dia mengatakan tetelestai, yang artinya semua sudah dikerjakan secara sempurna sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Bapa. Jadi itu sudah selesai. Tetapi kenapa kok 40 hari Yesus tetap berada di dunia ini? Ternyata bahwa murid-murid Yesus itu sebagian ada yang percaya, sebagian ada yang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Nah, ini yang menjadi masalah. Itulah sebabnya Yesus ingin agar supaya semua murid-muridnya itu percaya bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Coba saya akan ajak saudara membaca firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 3. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 3 mengatakan demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan membaptis. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, di sini kita tahu bahwa mereka yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus, mana mungkin kalau dia bisa dijadikan sebagai murid yang militan, murid yang percaya yakin bahwa Yesus itu hidup. Padahal dia sendiri tidak percaya kalau Yesus itu hidup. Kan lucu. Itulah sebabnya Yesus melarang untuk meninggalkan Yerusalem pada saat itu. Karena janji Bapa akan membaptis mereka dengan Roh Kudus. Tanpa baptisan Roh Kudus, mereka tidak akan mampu dan bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian gagal total. Saudara, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Mungkin secara akali manusia Yesus gagal. Tetapi pada saat itu Tuhan mengatakan, jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Karena apa? Karena tanpa baptisan Roh Kudus mereka tidak akan mampu dan bisa melaksanakan firman Tuhan yang disuruh dengan baik. Saudara-saudara. Nah, yang kedua saya akan ajak saudara membaca. Di dalam Matius 28 ayat 17. Saudara perhatikan dengan seksama, maka disinilah letak ketidakpercayaan sebagian daripada murid-murid Yesus. Matius 28 ayat 17 yang mengatakan demikian. Ketika melihat dia, Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudara, berarti tidak semua muridnya itu percaya bahwa Yesus itu bangkit. Mana mungkin mereka kalau disuruh bersaksi mampu dan bisa mengatakan Yesus benar-benar hidup. Karena dirinya sendiri tidak yakin kalau Yesus itu hidup. Bahkan Thomas, dia mengatakan, aku tidak percaya kalau Yesus hidup. Kalau aku tidak mencocokkan jariku ke tempat di mana Yesus itu dipaku. Dan lambungnya juga. Ini kan jelas tidak mungkin kalau mereka itu menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara, tetapi apa? Pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati, setelah 8 hari, waktu mereka berkumpul bersama-sama, dan di situ ada Thomas, apa yang dikerjakan oleh Yesus? Saya akan ajak saudara membaca. Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berkata demikian. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus yang punya tubuh yang dimuliakan, itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pintu-pintu terkunci boleh, tetapi dia bisa masuk tanpa merusak kunci. Karena dia punya tubuh yang dimuliakan. Dan pada waktu itu ada Thomas. Dan Yesus mengatakan demikian. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Apa kata Thomas? Dia berani mencucukkan jarinya ke lubang yang kena paku Yesus. Thomas hanya mengatakan, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Lalu Yesus mengatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kalimat itu diucapkan kepada kita semua juga. Apakah kita tahu bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati? Tapi kita percaya bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Sehingga Yesus mengatakan berbahagialah orang yang percaya namun sekalipun dia tidak melihat. Kita tidak melihat Yesus bangkit, tapi kita percaya bahwa Yesus benar-benar hidup dan sekarang dia berada di dalam surga. Saudara-saudara, lalu selanjutnya kita akan lihat Matius 28.
Matius 28 ayat 17. Dia mengatakan demikian. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dia tidak yakin benar pora Yesus itu. Padahal itu murid Yesus loh, saudara. Jadi kalau murid-murid seperti itu disuruh bersaksi, maka tidak akan pernah bisa berhasil. Itulah sebabnya Yesus sekalipun dia sudah mengatakan sudah selesai melakukan apa yang direncanakan oleh Tuhan itu secara penuh, tapi dia butuh 40 hari untuk memompa semangat dan iman daripada murid-murid Yesus. Dan kita lihat orang-orang akan berpikir itu seandainya hanya murid-murid saja, maka pada waktu itu terjadi hoak. Para orang-orang Farisi itu mengatakan kalau Yesus itu tidak hidup, tapi dicuri oleh murid-muridnya. Dan itu berkembang. Nah, kalau Yesus hanya menunjukkan dia hidup kepada murid-muridnya saja, orang-orang lain tidak tahu, berarti kan Yesus, oh kalau begitu ya yang ngomong cuma murid-murid Yesus. Sehingga benar apa kata orang-orang Farisi dan para imam, kalau murid-muridnya itu mencuri mayat Yesus. Tetapi Yesus akan membuktikan tidak hanya murid-muridnya saja, tapi Yesus ingin menunjukkan kepada semua orang. Saya akan ajak di dalam membaca di dalam 1 Korintus 15 ayat 5 dikatakan demikian. Korintus 15 ayat 5, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan semua, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi Yesus tidak menampakkan diri pada waktu dia hidup kepada murid-muridnya saja, tetapi kepada 500 orang lebih, bukan murid-muridnya. Jadi jelas bahwa Yesus itu benar-benar hidup dan dia naik ke surga. Saudara-saudara, dan kalau kita lihat yang lain, itu ada 5 alasan kenapa Yesus harus naik ke surga. Yang pertama tadi menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Yang kedua, karena Yesus itu berasal dari surga. Oleh karena itu setelah dia bangkit dari antara orang mati, dia akan kembali ke surga. Saya akan ajak saudara membaca di dalam Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi asal daripada Yesus itu pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di mana Allah tinggal? Di surga. Pada saat itu Yesus bersama-sama dengan Allah di surga. Tetapi Allah Bapa menyuruh Yesus turun ke dunia untuk menebus semua kesalahan dan dosa kita. Dan setelah dia mati 3 hari, maka Yesus, Allah Bapa membangkitkan dia dari kematian. Di sini kita tahu bahwa setelah itu Yesus naik ke surga. Jadi 5 alasan Yesus naik ke surga itu karena dia
berasal dari surga. Dan yang ketiga, karena Yesus karena Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 14 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Sekalipun Tuhan itu ada di surga, tetapi dia masih ingat akan anak-anaknya. Begitu kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan itu abadi kepada kita semua. Tapi seringkali kita melupakan bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Kita tidak setia kepada Dia. Kita melakukan sesuatu menurut kehendak dan rencana kita sendiri. Itulah sebabnya hari ini firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Yesus itu tetap mengasihi saudara. Sekalipun Dia ada di surga, tetapi Dia mempunyai maksud dan tujuan untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Supaya di mana Dia berada, kita pun berada. Alangkah indahnya. Dan yang keempat, saudara-saudara, Yesus harus ke surga. Kalau tidak, maka Roh Kudus tidak akan turun. Saya akan ajak saudara baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes yang ke-14 ayat 16 sampai 20. Firman Tuhan berkata demikian. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ingat, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ini luar biasa, saudara-saudara. Sekalipun Yesus ada di surga, tetapi Dia tidak melupakan akan kita semua, orang-orang tebusan. Tuhan mengatakan, aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Tetapi Tuhan akan memberikan pengganti yang levelnya sama, yaitu Roh Kudus. Kalau kita yakin bahwa Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk bisa bertahan menghadapi tantangan dunia ini. Tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak akan mampu dan bisa bertahan. Kita kalah, saudara-saudara. Oleh karena itu kita bersyukur. Sekalipun Yesus ada di surga, tapi Yesus senantiasa mengamat-amati dan memantau kehidupan kita sebagai orang-orang ketebusan, orang-orang yang diberikan satu fasilitas yang luar biasa. Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita semua. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita tahu bahwa Yesus itu pada saat Dia naik ke surga, setelah Dia melaksanakan tugasnya secara sempurna, maka saudara tahu Allah Bapa itu mengatakan
bahwa dia tidak hanya naik ke surga, tapi dia diberi mandat kuasa untuk menguasai surga dan bumi. Saya akan ajak saudara membaca di dalam Matius 28. Matius 28 ayat 18, saudara-saudara. Dikatakan demikian, Yesus mendekati mereka, murid-murid yang dimaksud, dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Luar biasa enggak? Kuasa anak Allah itu diberikan hak menguasai surga dan bumi. Dan bukan hanya itu saja, saudara-saudara. Di dalam Yohanes kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang kelima, saudara-saudara. Yohanes pasal yang kelima, ayat 22 dan 23. Dikatakan demikian. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang yang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Luar biasa enggak? Setelah Yesus menyelesaikan tugasnya secara sempurna, maka segala kuasa baik di surga maupun di bumi itu diberikan Allah Bapa kepada anak. Dan Allah Bapa mengatakan bahwa semua penghakiman diserahkan sepenuhnya kepada anak, kepada Yesus. Karena apa? Allah Bapa melihat apa yang direncanakan telah dilakukan secara sempurna oleh Yesus, anak Allah yang hidup itu. Oleh karena itu berbahagialah bagi kita, saudara-saudara, kalau kita punya Yesus yang begitu memperhatikan dan mengasihi kita. Sekalipun dia berada di surga, tetapi dia tetap memantau keadaan kita, apapun juga. Ya, kalau kita mau sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan dia di dalam hidup kita, maka di situ saudara akan mengetahui bahwa ternyata masalah persoalan yang saudara hadapi saat ini itu mampu saudara selesaikan bukan karena kekuatan dan kemampuan saudara, tetapi oleh karena Tuhan yang memberikan kuasa kepada Anda untuk saudara mampu dan bisa melaksanakan secara berhasil. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita akan sungguh-sungguh berserah dan menyerah kepada Tuhan. Sehingga menghadapi apapun juga, kita akan tetap yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Inilah kami Tuhan, sekalipun kami lemah dan tidak berdaya, tetapi kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sekalipun Tuhan saat ini berada di surga, tetapi Tuhan tetap memperhatikan dan memantau akan kehidupan kami masing-masing sebagai anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh menyintai akan Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Itulah sebabnya Tuhan mampukan kami untuk tetap yakin dan percaya bahwa Yesus yang kami sembah dan yang kami puja tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa akan Engkau tetap nyatakan di dalam hidup kami. Sekalipun kami dalam kelemahan tubuh, dalam menghadapi masalah persoalan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Tuhan mengirimkan kuasa Roh Kudus untuk membantu kami. Itulah sebabnya hari ini kami bersyukur, kami bangga memiliki Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Engkau sudah naik ke surga, tetapi dalam waktu yang tidak lama nanti, Engkau akan menjemput kami untuk kami bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan-Mu.
Terima kasih Bapa. Biarlah hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Roh Kudus sendiri yang akan memberikan pengertian kepada kami semua, sehingga firman yang kami sampaikan itu akan menjadi kekuatan dan berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada petang hari ini. Haleluya. Amin. Firman Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus membuktikan bahwa pilihan saudara dan saya tidak salah. Dia adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi dan menjamin kehidupan saudara dan saya untuk mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Dia menyediakan tempat yang ada di sana, menyediakan tempat di surga. Di sana disediakan kapling buat kita, tapi jangan kesusu. Masih ada hal yang harus kita kerjakan di muka bumi ini, yaitu apa? Membangun hubungan keintiman bersama dengan Roh Kudus dan memberitakan firman Tuhan kepada yang lain. Oleh sebab itu, mulai besok malam di tempat ini akan diadakan acara rally doa Pentakosta selama 10 hari. Selama 10 hari mulai besok malam, dimulai jam 6 sore. Jadi mulai besok sampai hari Sabtu tanggal 4 Juni selama 10 hari. Dan seperti yang disampaikan bahwa ibadah-ibadah seksi akan melebur, bukan ditiadakan, tapi jadi satu dengan acara ini. Dan acara ini kita akan setting sedemikian rupa supaya kita lebih leluasa dan bebas dengan cara lesehan. Jangan khawatir untuk ibu-ibu karena besok itu bertepatan dengan ibadah seksi wanita, tetap disediakan kursi yang ada, jadi separuh lesehan, separuh nanti ada kursi disediakan untuk mak-mak. Jangan khawatir, yang lainnya yang nom-nom harus ngelesot di sini. Dan jangan khawatir karena memang mulainya agak malam jam 6, kita memang rindu menjaring saudara-saudara kita lepas kerja bisa ikut acara ini. Jangan khawatir kemalaman sampai ndak kumanan warung. Ya, disediakan setelah acara disediakan tea time atau tea break atau waktu untuk kita bisa bercengkrama, beramah tamah, dan disediakan di sana ada menu-menu ringan, ada teh dan makanan-makanan kecil buat ngganjel. Jadi setelah acara rally doa Pentakosta. Oleh sebab itu, tapi yang penting hadir, ikuti acara ini, bukan cari tehnya, tapi cari bakwannya. Cari Roh Kudusnya. Itu saja yang dapat disampaikan. Sekali lagi silakan hadir dalam acara rally doa ini selama 10 hari di tempat ini, jam 6 sore di tempat ini, di ruang ibadah lantai 2. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Segera kita akan akhiri ibadah kita. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Ya, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah menaikkan Yesus Kristus ke surga. Biarlah kita akan perhatikan dengan seksama bahwa dia sekarang ada bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam kemuliaannya. Hari ini Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa merayakan dan memperingati akan kenaikan-Mu di surga, yang Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami. Kami bersyukur dan kami memuliakan nama Engkau sebab Engkau sangat baik bagi kami. Apapun juga yang terjadi dalam hidup kami, di tempat, di
di mana kami berada saat ini di dunia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kekuatan yang datangnya daripada Tuhanlah yang memungkinkan kami bisa mengatasi segala apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Itu semua karena kasih, kemurahan, dan pertolongan daripada Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, biarlah rally doa ini akan memberikan kemampuan dan kekuatan ekstra kepada kami untuk kami bisa tetap bertahan menghadapi apapun juga yang sedang terjadi dalam hidup kami. Karena kekuatan-Mu lah Tuhan yang memungkinkan kami bisa mengalahkan semuanya itu. Karena itu kami bersyukur dan kami memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyerahkan akan persembahan juga yang sudah kami berikan kepadamu pada hari ini. Kiranya Tuhan juga yang akan menguduskan agar supaya hal ini akan bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di Gereja Isa Masih Kudus. Engkau juga yang akan memberkati mereka supaya mereka boleh makin tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang menabur, pasti akan menuai. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah damai sejahtera dan sukacita, berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai petang hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat petang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.